Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas tentang smart home. Apa itu smart home? Jadi teman-teman tahu sekarang semua sudah dunia serba smart ya teman-teman ya. Jadi dari masalah handphonenya kita ya udah smartphone namanya, juga rumah sekarang sudah menuju ke smart home. Jadi banyak mulai orang-orang yang sudah memikirkan ketika saya mau rumah, saya kepengen rumahnya modern. Bukan hanya modern dalam segi fisiknya, tapi dari sistemnya. Ya, smart ini merupakan sistem ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus paham apa itu smart home. Saya akan jelaskan lebih detail apa itu smart home dan plus minus dari smart home itu apa. Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, bicara tentang smart home ya teman-teman ya, rumah pintar. Artinya apa? Smart home ini kita harus sudah rancang dari depan teman-teman sebetulnya. Kalau betul-betul mau smart home full ya teman-teman ya. Karena smart home ini berarti apa? Rumah kita akan full terkoneksi ke suatu sistem, akan terkoneksi ke dunia internet, sehingga aksesnya atau fungsionalnya atau pengoperasiannya semua kontrol dari alat atau gadget kita. Caranya gimana sih Kak ketika saya mau rumahnya saya smart home? Banyak teman-teman yang mungkin sekarang sudah mulai pakai teman-teman ya. Misalnya stop kontak, tambahan stop kontak yang kita bisa akses ke wifi sehingga kita bisa matiin satu alat dari handphonenya kita. Itu alat tambahan. Ya, jadi banyak sekarang lampu juga kita bisa akses dari handphonenya kita. Tapi biasa pakai alat-alat tambahan. Supaya kita benar-benar built-in smart home, itu dari awal pembangunan teman-teman harus sudah menentukan. Saya betul-betul mau rumahnya saya full system smart home. Itu bedanya di mana? Nah, bedanya di semua jaringan listriknya kita, semuanya akan terkoneksi ke jaringan internet teman-teman. Harus ada LAN-nya, jadi stop kontaknya, saklarnya itu semua sudah memang terkoneksi ke jaringan internet. Sudah smart. Apakah beda? Betul beda. Teman-teman tahu kalau saklar biasa otomatis ini nggak bisa sambung ke internet. Memang nggak ada modulnya, nggak ada bagiannya bisa kita sambung ke internet. Jadi memang dari stop kontak, dari kabel jaringan, dari stop kontak, dari saklar semua itu kita sudah membeli memang yang khusus untuk smart home teman-teman. Apakah mahal Kak? Ya pasti lebih mahal teman-teman. Tapi itu resiko yang harus kita keluarkan ketika kita memang mau menciptakan rumah yang benar-benar smart home. Semua nanti titik listrik di rumahnya kita itu benar-benar kita bisa kontrol dari gadgetnya kita, dari tabletnya kita, dari sistem rumahnya kita. Nah itu yang teman-teman harus ingat. Oh jadi saya nggak bisa ya Kak, kalau saya mau smart home tapi rumah saya sudah jadi sekarang, tapi saya jadikan smart. Sebenarnya masih bisa. Tadi dengan modul-modul tambahan ya teman-teman, seperti saklar tambahan, modul tambahan itu bisa. Cuma nggak built-in teman-teman ya. Jadi di setiap titik yang teman-teman mau jadikan smart itu harus menggunakan alat tambahan. Kalau mau dari awal lebih clean and chic, itu semua dari awal kita sudah siapkan memang modul-modul yang untuk smart home. Ya terutama ya kita pasti tahu stop kontak. Yang kedua adalah saklar-saklar, jaringan lampu. Jadi semuanya itu memang sudah terkoneksi semua teman-teman. Semua jaringan listriknya rumahnya kita sudah terkoneksi ke internet ini. Nah itu yang benar-benar akan kita bisa merasakan namanya rumah benar-benar smart home. Mulai dari mana yang kita bisa jadikan smart? Dari depan gerbang pun sudah kita bisa kontrol teman-teman ya. Dari CCTV-nya kita bisa kontrol, buka pintu kita bisa kontrol, jendela, korden kita bisa kontrol, lampu, pengoperasian semua alat elektronik kita bisa kontrol. Misalnya yang sudah terkoneksi full ya, begitu handphonenya kita mendekati rumah, lampu akan menyala, gerbang akan terbuka, lampu-lampu hias rumahnya akan menyala semua, AC-nya nyala, TV-nya nyala, menyambut kita datang pulang rumah. Asik nggak? Asik itu teman-teman. Ya ketika kita berjalan, lampunya akan nyala sendiri, kita masuk ruangan sudah dingin. Kita sudah bisa setting semua teman-teman. Dari jamnya, dari apa yang mau kita nyalakan, apa yang mau kita hidupkan. Saya suka ngopi. Pokoknya pulang ke rumah, coffee makernya sudah hidup, sudah buatin kopi buat saya. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Jadi semua hal itu, semua kita bisa akses dari internet. Voice command, ya semua akan jauh lebih nyaman teman-teman. Tapi ada harga yang harus bayar, yaitu tadi. Kita harus siapkan semua modular kelistrikan rumahnya kita dari awal kita bangun. Jadi kita mau smart dari pagarnya, otomatis pagarnya harus terkoneksi dengan internet. Untuk mengakses alat pembuka pagarnya kan harus terkoneksi dengan internet. Otomatis nggak bisa kita sudah belinya yang manual, saya mau buatin smart gimana? Sudah terlanjur alat ini tidak smart ya, sehingga susah untuk dikoneksi. Jadi dari awal otomatis kita harus rancang betul-betul rumah smart home ini.
Jadi rumah smart home ini memang agak berbeda dengan rumah biasa teman-teman ya. Karena semua jaringannya itu nggak biasa. Semua jaringannya itu full terkoneksi internet semua. Jadi benar-benar memang kita rancang teman-teman ya. Nggak bisa setengah-setengah ya teman-teman. Kalau setengah-setengah ya nanti pintarnya juga smartnya setengah. Kalau mau full benar-benar smart semua, ya dari awal, dari A sampai Z kita akan siapkan semuanya. Jaringannya, sistemnya itu sudah siap semua. Termasuk sistem pengoperasiannya teman-teman. Nah itu untuk smart home. Asik ya Kak ya punya rumah seperti itu? Betul, itu memang suatu teknologi atau kasihkan yang akan kita rasakan ketika kita punya rumah smart home. Tapi apa kelebihan dan apa kekurangannya teman-teman? Ada nggak sih resikonya? Nah teman-teman tahu ya, di dunia internet atau digital ini, smart itu berarti kan kita terhubung ke koneksi internet. Kalau misalnya ada orang yang kurang baik, misalnya membobol ke sistemnya kita, karena rumah kita terkoneksi ke jaringan internet, yang terjadi apa? Kalau rumah kita, sistemnya kita dihack orang, ya orang itu benar-benar bisa mengendalikan seluruh bangunannya kita. Cara penjagaannya gimana? Ya memang harus ada firewall, harus ada security yang berlapis supaya aman. Karena sistem IT dimanapun di seluruh dunia itu rentan terhadap namanya hacker ini, peretasan. Ya teman-teman mungkin dengar ya kadang-kadang ada hacker yang menjebol sistem ini, bank ini dan sebagainya. Ya itu ada kemungkinan. Cuma kalau buat rumah saya rasa ya harusnya jarang orang mau membobol ya. Karena apa? Ngapain sih? Lebih baik kalau saya yang bobol bank aja yang uangnya banyak. Tapi kalau resiko itu ada. Nah itu resikonya dari smart home. Tapi kita bisa kali dengan apa? Ya dengan keamanan yang berlapis teman-teman. Supaya sistem rumahnya kita betul-betul aman. Jadi memang itu harus dikonsultasikan dengan ahlinya. Bagaimana supaya kita nyaman dan juga aman. Itu resikonya. Tapi plusnya apa? Ya itu. Kenyamanan yang kita nggak bisa dapatkan ketika kita rumahnya biasa. Kita masuk rumah harus nyalain AC satu persatu, lampunya satu persatu, kordennya kita buka manual. Kalau smart kita bisa atur nggak? Ketika saya pulang rumah, buka korden, nyalain lampu, nyalain AC, buat kopi, nyalain musik, itu bisa diatur dengan sangat mudah. Dengan metode apa? Ya dengan voice, dengan tadi misalnya deteksi handphonenya kita, deteksi mukanya kita. Ya dari misalnya pintu masuk sudah smart, kita bisa pakai face recognition, bisa pakai fingerprint, bisa pakai voice command, tergantung kita mau se-advance apa. Tapi semua alat di rumahnya kita otomatis sudah bisa kita atur dari jarinya kita, dari suaranya kita, dari kehadirannya kita, itu sudah bisa diatur semua teman-teman. Kalau misalnya orang nggak dikenal, otomatis nggak akan bukain pintu. Tapi ketika orang dikenal, pintunya langsung open. Misalnya, itu bisa dari face, dari keluarganya kita ketika masuk itu sudah benar-benar seamless sekali ya. Jadi masuk dari gerbang ke pintu, ke kamar, mengakses apapun itu bisa diatur semua. Nah itu kelebihan dari smart home ya. Jika teman-teman memang sudah berpikiran, saya mau nih ketika mau bangun rumah, saya mau rumahnya itu benar-benar smart home. Jangan dipikirkannya belakangan teman-teman ya, karena ini bagian dari jaringan. Masuk ke mechanical, masuk ke desain juga teman-teman. Sehingga akan merubah desain, merubah konsep. Karena semuanya harus disiapkan, jaringan internetnya harus bagus ya, jaringan listriknya semuanya harus sudah terkoneksi internet ya dari A sampai Z. Kalau mau betul-betul full smart home. Mungkin seperti itu teman-teman buat informasi untuk smart home ya. Berbagai macam vendor sekarang mulai banyak ya, dari yang harga tinggi sampai yang cukup ekonomis sekarang sudah mulai banyak teman-teman. Memang belum terlalu umum sekali teman-teman ya. Mungkin masih jarang teman-teman yang rumahnya betul-betul smart home. Sebagian smart home itu sudah ada, tapi full smart home sekarang mulai ada. Cuma ya karena itu alasan biaya otomatis kan lebih tinggi ya. Tapi kita bisa merasakan kemodernan dari suatu teknologi, kita akan bisa merasakan betul-betul. Ya sekarang teman-teman tahu mobil, saya pakai mobil ya yang sudah voice command. Buka jendela, buka sendiri ya. Nyalain AC, nyala sendiri. Nyalain sound system musik, nyala sendiri. Sudah nyaman sekali teman-teman ya. Jadi mobil sekarang sudah smart ya, bahkan sudah bisa nyetir sendiri ibaratnya. Nah, rumah pun sudah arahnya ke sana. Jadi buat teman-teman yang memang penggemar untuk smart home, untuk memang digitalisasi semua bangunannya kita, nah mulai rancang dari awal, dari tahap awalnya. Bagian mana aja sih yang kita mau buat pintar? Apakah keseluruhan atau hanya sebagian saja? Wah, saya mau sebagian aja deh Kak, supaya saya masih merasa secure. Pintu-pintu gerbang saya buat offline aja deh, jadi nggak bisa dijebol sama hacker. Bisa. Saya cuma smart bagian lampu-lampu aja deh.
alat-alat di rumah supaya smart semua, bisa. Mau dari depan saya pokoknya seaman mungkin sistem saya pakai yang bagus, susah dijebol, dan saya mau full otomatis dari depan, bisa. Nah, silahkan teman-teman, itu berarti kan mau seberapa kompleks itu rancang dari awal ya. Bisa kontak ke kita juga teman-teman jika untuk konsultasi smart home ya. Semoga teman-teman terinspirasi dari berbagai macam film, dari berbagai macam teknologi yang sudah ada, kita mulai adaptasi, mulai pakai, karena handphonenya kita sudah smartphone ini sangat multifungsi sekali teman-teman ya. Ini bisa mengakses rumahnya kita, bisa mengakses mobilnya kita, dan semua kehidupannya kita. Tapi semua ada resikonya teman-teman. Nah, itu harus kita jaga, harus kita pertimbangkan, sehingga kenyamanan akan kita dapatkan, kecanggihan akan kita rasakan. Nah, itu smart home. Semoga berguna buat teman-teman yang memang mau memikirkan ke arah smart home, mulai dari awal dari desainnya. Terima kasih ya buat perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.